Tim Masih Dunia Lain mencari lokasi mistis di Pulau Bali. Berada di sebelah selatan Pantai Sanur, sebuah pulau kecil bernama Pulau Serangan. Di tengah pulau, terdapat pura yang dikelilingi oleh hutan lindung penuh semak dan pepohonan besar. Disinilah cerita-cerita mengenai dunia gaib ramai diperbincangkan. Ini puranya sudah begitu lama. Pura ini disebut pura yang paling angker lah. Sangat angker. Kalau angkernya itu pada saat jam-jam yang tertentu. Kalau saya sembahyang ke sini, sebelum minta izin untuk memasukin, kadang-kadang pintu yang terbuka itu sudah terasa tertutup. Jadi tidak bisa didorong, tidak bisa masuk. Setelah itu, yang penampakan itu banyak sekali di sini. Beberapa pohon besar keramat dianggap sebagai salah satu gerbang menuju dimensi lain. Banyak warga sering melihat berbagai macam penampakan, seperti adanya tentara yang menjaga wilayah pura, makhluk-makhluk tinggi besar, hingga bangunan tinggi dengan puncak kubah megah dan indah. Saya pas lagi sembahyang, pas maturkan sesajen dan isi buah, permen dan lain sebagainya, itu banyak anak-anak sama orang tua yang samar-samar gitu jalan ngambil sesajennya semua. Jadi saya balik ke tempat yang tadi saya maturkan, sudah semuanya betul-betul tidak ada. Udah itu ada juga yang menceritakan pas lagi dia tuh kerja, sedang asiknya dia kerja mencari siput-siput, lagi dia merunduk, sedang ambil. Setelah dia menoleh ke belakang, ada gerakan-gerakan sepatu. Dan tuh dia melihat pasukan tentara lagi sedang berlatih. Suara sepeda yang ada pincing belnya itu melilingin pura. Cincin udah biasa. Kuatnya aura dan cerita mistis yang beredar di tempat ini semakin menambah kengerian warga sekitar, terutama menjelang malam. Akankah peserta uji nyali kita bertahan dan menunjukkan keberaniannya? Inilah Masih Dunia Lain. Bisa. Lampunya. Pepohonan keramat yang sering dianggap sebagai gerbang suatu dimensi lain, menjadi jalan adanya interaksi makhluk astral dengan dunia manusia. Saya Rudi Kawilarang, inilah Masih Dunia Lain.
Selamat malam dengan pamengku adat di sini ya. Ya, selamat malam Citra. Ya, malam. Kita saat ini berada di Pulau Bali dan saat ini kita berada di salah satu sudut pulau ini ya, yang bernama Desa Serangan. Tepatnya sih sebuah pulau ya, pamengku di sini. Di sini ada sebuah pura yang memang disakralkan. Mungkin dari awal pamengku bisa menceritakan nih sejarah ataupun cikal bakal dari pura yang ada di sini. Ya, yang saya tahu dari pura ini kan namanya Dalam Jawi gitu kan. Terus di sini ada gerbang yang lalu lalangnya dalam hati makhluk-makhluk astral. Beliau yang menunggu di sini mungkin kunon dari zaman Majapahit. Pas kehancuran zaman Majapahit, dia larinya ke sini gitu loh, bertempat tinggal di sini. Di sini ada serdadu juga banyak di sini gitu loh. Serdadu kerajaan. Tapi memang di dalam sendiri ini tempat ritual ya. Ritual ya, orang-orang Semedi banyak di sini, tergantung permintaannya dia gitu loh. Misalnya permintaannya beliau besar, kodaknya semakin besar. Bentuk-bentuk dia tuh lebih gini juga, lebih seram gitu loh. Jadi apa yang pendatang mungkin lihat di sini ini adalah sebenarnya cerminan dari hatinya sendiri sih. Seperti itu. Tapi memang juga ada yang melihat penampakannya yang mungkin sosoknya menyeramkan, itu juga ada ya? Ada. Pamengku Citra, kita di sini akan mematikan lampu dan di sini kita akan membuktikan mungkin nanti pamengku bisa berdialog ya dengan energi yang memang menempati lokasi kita pada malam hari ini. Oh iya. Ya, siap ya Citra, siap? Siap. Teman-teman bisa dimatikan lampunya. Kita mau pembuktian di sini. Ya, ternyata setelah lampu dimatikan kita bisa melihat memang walaupun ini di ruangan terbuka ya. Ini sebuah alam tapi keheningan dan kegelapannya sendiri bisa kita rasakan di sini. Mungkin Pak Mangku mau berpencar untuk merasakan energi. Kalau yang dirasakan Pak Mangku sendiri yang mungkin agak sedikit kuat dan terasa lebih berat, ini dari arah mana sebetulnya? Dari arah gini ya, pohonnya ini Pak. Pohonnya? Dari pohonnya sini banyak ininya. Saya semakin sini semakin gini kan. Bulu kuduk saya semakin merinding, semakin berdiri di sini. Berarti memang semakin terasa lebih berat. Terasa lebih berat di sini. Semakin ke dalam. Ini area semakin ke dalam kita di sini. Ya, auranya semakin panas di sini. Mungkin Pak Mangku pernah mendapatkan cerita dari mereka ini. Benar, saya pernah gini kan, ada yang orang ke sini, terus dia lihat kayak perempuan cantik sekali berpakaian putih gitu kan, dia lihat di sini pohon, terus ada yang gini kan naik ke pohon ini karena dia lihat masjid orang sembahyang gitu kan, dia langsung naik habis sembahyang, dia tahu dia diam di sana di atas pohon gitu. Kalau untuk puranya sendiri dikenal sebagai pura apa? Pura Dalam Jawi. Pura Dalam Jawi. Dalam Jawi. Sering diadakan ritual ataupun upacara ini setiap apa? Setiap 6 bulan. Namanya ditumpak tumpak kandang. Setiap 6 bulan sekali diadakan upacara di sini. Ini upacara yang agak besar mungkin. Agak besar. Citra mendapati apa? Tadi sebenarnya pada saat Rudi sama Pak Mangku meninggalkan saya, itu tanah yang saya injak itu, ini baru pertama kali saya alamin seperti goyang, Rud. Jadi saya kayak orang linglung, tapi saya nggak pusing. Itu kayak seperti goyang dan tiba-tiba itu langsung bermunculan. Saya baru melihat sosok perempuan, wanita cantik, panjang, rambutnya panjang. Benar. Kemudian tidak lama kemudian sosok laki-laki, bukan laki-laki sebenarnya, tapi besar, berbulu, tapi bulunya putih. Tapi bukan leak. Itu saya baru pertama kali lihat. Ini semakin ini berat sekali Pak Rudi, benar. Semakin berdiri saya. Tadi saya agak sedikit ingin tahu nih mengenai tadi Pak Mangku sempat mengatakan pohon ini merupakan gerbang ya? Iya. Gerbang dari dimensi yang lain? Iya. Ini dua pohon ini kan ada pohon satu lah sama yang ini. Jadi ini memang pohon, tapi saya melihat gambarannya tuh berbeda-beda, seperti ada yang berlalu lalang,
bajunya putih tapi bukan seperti Pak Mangku ya, tapi putih Iya. seperti ada sorban juga. Itu dah. Sementara itu kan di Pulau Bali sangat jarang sekali. Jadi seperti baju seperti pakaian wali itu saya baru lihat. Makanya dikatakan sini dalam Jawi gitu kan. Jawi itu kan Jawa. Untuk di depan sendiri Citra masih sama yang Citra rasakan dan dapat di sini. Ada suara kayak perempuan bernyanyi kayak mengalun. Ada suara dari atas, makanya saya dari tadi saya cari-cari dari arah Ini atas. saya lihat Pak Mangku agak sedikit maksudnya agak sedikit panas. Kenapa nih? Iya. Karena mungkin beliau udah bermunculan semua gitu loh. Karena saya di sini kan ikut kan gitu loh Pak. Baik. Ini ada pengaruh padahal kita di Jelas. di alam Karena terbuka dia ya. mungkin bertanya kok pemangkunya saya kayak datang ke sini ada apa kan gitu mungkin gitu kan. Saya mau nanyakan nih, kalau lokasi ini kita jadikan sebagai lokasi uji nyali. Perkiraan aja ya mungkin gangguan seperti apa atau mungkin ada interaksi seperti apa yang akan dialami oleh peserta kita nih Pak? Ya, mungkin diganggu dengan kata tadi itu kayak suara-suara. Terutama suara-suara yang lebih kencang di sini. Saya rasa cukup Iya. Pak Mangku, kita sudah membuktikan lokasi ini Udah, dan kita akan jadikan sebagai lokasi uji nyali. Citra, Siap. kita akan kembali ke ruang kontrol Pak Mangku dan saya akan menjemput pesertanya. Ya, mari silakan ke arah sana. Ya, boleh dilepas sekarang tutup matanya. Selamat malam. Dengan siapa? Beatrix. Beatrix. Ya. Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan motivasinya apa nih mengikuti uji nyali? Motivasinya karena saya orangnya sebenarnya penakut, jadi pengen nyobain gimana ya rasanya kalau misalnya kita sendirian dalam posisi yang sepi kayak gini. Sebenarnya takut sih. Sebetulnya yang sering Anda dihinggapi rasa takut ini seperti apa? Oh enggak, sejak SMA kan aku sering kerasukan gitu ya. Jadi waktu dulu kan nggak percaya adanya kayak gitu, tapi setelah aku ngerasain kayak gitu baru. Nah, pengalaman kerasukan sendiri bisa Anda ceritakan seperti apa? Nggak ngerti, kita tahu-tahu udah sadar sakit semua badannya. Waktu kayak gitu kan katanya teman-teman pada teriak-teriak kayak gitu. Terus pokoknya gimana ya, dipegangin orang banyak pun padahal posisi badannya kecil kayak gitu, mereka nggak kuat sama sekali. Jadi Anda memang betul-betul tidak ingat, lupa sama sekali, sehingga saat sadar seperti begitu saja. Di sebelah Anda sudah ada Citra Prima, para psikolog yang akan menjelaskan apa yang didapati saat kita tadi mengalami pembuktian ya di lokasi ini. Jadi begini Beatrix, pada saat saya pembuktian dengan Rudy, dengan pemangku di sini, lokasi ini memang setiap pendatang meskipun di siang hari, mereka ada interaksi. Seperti di arah belakang ini, melihat seperti ada kubah tempat ibadah, dan mungkin juga ada sosok-sosok yang berpakaian seperti wali. Itu dilihat, ada saksi mata, ada orangnya juga masih ada. Kemudian saya sendiri pada saat pembuktian, pada saat Rudy dan pemangku di belakang, saya di sini pada saat berjalan ini tanah seperti limbung. Jadi seperti goyang, tapi saya bukan pusing, tapi seperti bergoyang. Saya melihat tanah, melihat ubin, tanah, ubinnya lebih bagus sekali. Dan kemudian memang ada sosok-sosok datang mencoba untuk interaksi dengan saya. Salah satunya, sosoknya memang wanita, tidak memakai baju, rambutnya panjang sampai ke bawah, panjang sekali, dan dia memakai bunga di sini. Terima kasih Citra untuk penjelasannya mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Silakan kembali ke ruang kontrol, saya akan membacakan peraturannya. Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di lokasi ini, berdiam di lokasi ini selama 2 malam. Di sini kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menempatkan beberapa kamera persis ada di depan Anda. Ada di depan, ada di sisi sebelah kiri, dan satu dari sisi sebelah kanan sana. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan bisa langsung dikomunikasikan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke arah kamera yang manapun, kami akan jemput. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm yang ada kameranya. Kamera ini akan menghadap ke wajah Anda, agar kami dapat selalu melihat dan mengamati ekspresi Anda selama berada di lokasi uji nyali. Ya.
Lonceng menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Selamat beruji nyali. Selanjutnya, di masih dunia lain. Kasih tahu kenapa? Ikut siapa?